Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa muhyi sunnatihi ajma'in. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, ananda semua, jamaah sholat isya nanti akan lanjut dengan jamaah sholat tarawih yang kami muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita semuanya bisa hadir mengikuti sholat jamaah di masjid kebanggaan kita semua, Masjid Walidah Dahlan, yaitu masjid kampus Universitas Aisyah Yogyakarta, yang namanya diabadikan di masjid ini, yang beliau berdua merupakan tokoh kebanggaan kita, tokoh teladan kita, yang telah memberikan akses, memberikan kesempatan dengan ijtihadnya. Maka Kiai Dahlan mendirikan Aisyah, antara lain pada masa kini Universitas Aisyah Yogyakarta ini adalah salah satu dari amal usaha Aisyah. Terima kasih kepada panitia Masjid Batnya Ramadan, Masjid Walidah Dahlan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua, sekaligus silatul fikri, silatul qalb, karena kita punya ikatan ukhuwah Islamiyah. Tema tadi yang diberikan kepada saya adalah membaca wahyu dengan mata perempuan. Kontribusi ulama perempuan dalam tafsir, hadis, dan fikih. Ya. Apakah bedanya bacaan perempuan dan bacaan bapak-bapak itu ya, laki-laki? Mungkin di beberapa ayat itu ya, atau beberapa peristiwa mungkin bisa berbeda bacaannya. Mata di sini mungkin ya maksudnya bacaan gitu ya. Kalau kita baca Al-Qur'an itu kan sebenarnya tidak hanya indera mata yang kita gunakan. Banyak indera, fungsi-fungsi jiwa yang kita gunakan ketika membaca. Karena baca Al-Qur'an harus disenandungkan, keras, kita sendiri harus mendengar. Maka disitulah ada indera pendengaran. Ketika membaca maka hati kita tersentuh, maka hati kita ini juga ikut membaca, sehingga wajilat qulubuhum, hati kita bergetar karena melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi ayat Al-Quran adalah firman Allah, maka ketika kita membaca berarti kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca kita memahami apa maknanya, maka disinilah ada fungsi fikir. Bagaimana pengalaman perempuan? Karena memang laki-laki dan perempuan dicipta oleh Allah sebagai zaud, sebagai zawat, sebagai pasangan yang saling melingkupi. Perempuan diberikan fitrah oleh Allah, yaitu fitrah reproduksi, yang dia haid, dia hamil, melahirkan, memberikan ASI, bahkan menopause. Itu adalah fitrah perempuan. Ketika perempuan di satu sisi membaca ayat-ayat berkaitan dengan fitrah perempuan, maka di situ ada pengalaman perempuan. Maka pastinya bacaan perempuan yang memiliki pengalaman juga akan berbeda. Ketika wahyu turun, itu kondisi budaya masyarakat Arab pra-Islam tidak menghormati perempuan, tidak memuliakan perempuan. Perempuan tidak dihitung. Nah, ini dinyatakan oleh Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin, Khalifah kedua. Beliau menyampaikan, kunna fil jahiliyah, katanya, kami ketika di masa jahiliyah la na'uddun nisa'a syai'an, sama sekali tidak memperhitungkan perempuan. Falamma ja'al Islam, ketika Islam hadir, wa dzakarahunnallah, dan Allah menyebut-nyebut perempuan dalam Al-Qur'an, maka beliau mengatakan ra'aina,
kami baru faham. Lahunna bidzalika alaina haqqun. Ternyata perempuan itu punya hak yang harus kami tunaikan. Nah, ini adalah kesaksian Umar bin Khattab yang Al-Quran turun dalam kondisi masyarakat yang tidak menghormati dan tidak memuliakan perempuan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara tentang kontribusi perempuan, ulama perempuan dalam bidang tadi tafsir, hadis dan fikih. Sebenarnya pada masa Nabi belum ada disiplin ilmu itu, belum ada. Mungkin ketika kita mengikuti halaqah ya, dialog Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril dalam hadis Ibnu Umar yang malaikat Jibril tampil sebagai tamu saat itu, dia menyampaikan akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Maka sebenarnya belum ada disiplin ilmu, karena disiplin ilmu baru terwujud ya sekitar 400 tahun setelah itu, sehingga sampai pada masa sekarang. Karena itulah namanya tafaqquh fiddin, termasuk dia perempuan ya sebenarnya memahami seluruh aspek dalam ajaran Islam. Lah Al-Quran turun, maka disitulah ada tafsir, maka ada ulama perempuan yang memahami tafsir Al-Quran. Nabi menyampaikan dan Nabi mempraktikkan, Nabi menuntunkan, maka disitulah ada hadis. Karena itulah para perempuan ya, para perempuan sahabiah Ummul Mukminin, putri-putri Rasul, semuanya itu mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebutlah Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun banyak tadi kami aturkan Ummul Mukminin, putri dan Nabi dan para sahabiah belajar dari Nabi, apa yang dia fahami kemudian disampaikan. Maka itulah para ulama perempuan. Lah Aisyah radhiyallahu anha itu tercatat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mencatat ada sekitar 2210 lebih hadis yang diterima oleh Aisyah. Ini penting karena apa? Aisyah istri beliau bersama Nabi selama 9 tahun, dan saat itulah adalah masa-masa tasyri', masa-masa hukum-hukum itu diturunkan ya, kemudian dibakukan. Berbeda dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau di Mekah ya mengikuti Nabi belum masa tasyri', masanya masih masa akidah dan penanaman akidah dan akhlak, sehingga banyak sekali bercara ada namanya Ummu Darda ya, beliau adalah ulama hadis, ulama fikih yang murid-muridnya juga laki-laki terkemuka. Sayyidah Nafisah, guru siapa? Guru Imam Syafi'i, murid-muridnya kalau kemudian ini juga banyak laki-laki ya. Kemudian di era modern itu ada namanya Aisyah bintu Syati. Syati sebenarnya nama sahabat pena ya, dia putra Abdurrahman yang sudah di era modern ya. Maka saya di sini hanya waktu yang singkat hanya akan mengangkat dua tokoh ulama perempuan yang namanya sama tapi masanya berbeda. Siapa? Satu adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, putra dari Abu Bakar As-Siddiq dan Ummur Ruman. Yang kedua namanya Aisyah juga, Aisyah bintu Syati ya. Syati itu kan tepi tepi sungai itu ya, karena dia adalah lahir di daerah itu. Maka katakanlah kalau ada tafsir Jalalain, Jalaluddin, dua orang Jalaluddin menulis satu tafsir disebut tafsir Jalalain. Maka saya ada dua ulama perempuan namanya Aisyah, katakanlah itu Aisyatani ya, mufassirotani. Baik, yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu disertasi itu ada yang menuliskan ada 4 karakter tafsir yang disampaikan oleh Aisyah ya radhiyallahu anha. Pertama, tafsir yang disampaikan Aisyah adalah ini mendasarkan pada sunnah Nabi, karena beliau membersamai terus. Yang kedua ada nuzulul Quran, yang ketiga adalah
kekuatan bahasanya. Yang keempat, ijtihad dari Aisyah radhiyallahu anha. Nanti yang Aisyah bintu Syati, dia itu seorang ahli bahasa Arab, doktornya bahasa Arab. Meskipun dia lahir dari keluarga yang tradisional, semulanya ayahnya nggak boleh sekolah negeri, tapi usia 5 tahun dia dimasukkan kutab. 1 tahun sudah hafal 15 juz, ya. Jadi 6 tahun dia sudah hafal 15 juz. Ketika mau melanjutkan sekolah di sekolah formal, ayahnya nggak boleh, tapi ibunya pandangannya luas, kakeknya juga mendorong, akhirnya boleh sampai dia kuliah sampai menyelesaikan S3 doktor dan nikah dengan guru dosennya, seorang dosen muda berpikiran progresif, Al-Khuli, ya. Ini karena ahli bahasa Arab, maka tafsirnya juga lebih banyak menganalisis analisis bahasa. Pertama, Aisyah binti Syati. Kok lupa ya? Tinggal 3 menit. Aisyah binti Syati, Aisyah radhiyallahu anha sunnah Nabi, ya. Jadi ketika misalnya ketika Abu Hurairah menyampaikan misalnya bahwa seorang perempuan ketika dia mandi janabah misalnya, maka harus ketika dia dalam keadaan janabah, maka harus mengguyur seluruh badan termasuk rambutnya, dibasahin semuanya. Lah Aisyah melihat bagaimana kehidupan Nabi, maka dia cerita, Abu Hurairah, nggak seperti itu, ya. Saya itu ketika janabah saya mandi, rambut saya nggak saya basahi, dan itu disaksikan oleh Nabi. Ketika Abu Hurairah mengatakan seseorang kalau sudah masuk subuh ketika puasa masih dalam keadaan tidak suci, maka puasanya batal. Aisyah menyampaikan, wahai Abu Hurairah, nggak seperti itu. Nabi pun ketika pagi-pagi beliau dalam keadaan janabah, beliau mandi, baru kemudian sholat subuh dan tetap itu puasa. Maka ini adalah sunnah Nabi. Ketika ada Abu Hurairah lagi, ya, dia menyampaikan ada 3 tiaroh, ya, yang menyebabkan menyesal, ya. Apa? 1 katanya perempuan, yang kedua rumah, yang ketiga kendaraan. Aisyah mengatakan, itu bukan Nabi. Nabi sedang cerita bagaimana masyarakat jahiliyah menganggap perempuan itu adalah sumber kesialan gitu, ya, rumah dan harta. Nah, ini kan sunnah Nabi. Yang kedua, sababun nuzul. Istri Nabi namanya Saudah, sudah sepuh. Beliau merasa khawatir, curhat sama Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah. Ya Sayyidah Aisyah, saya itu takut ya, nanti saya dicerai karena saya sudah tua, nggak bisa melakukan apa-apa. Kemudian turun surat An-Nisa ayat 128. Wa ini mera'atu khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan, ya. Dan ketika seseorang mengkhawatirkan nusyuz suaminya, jadi nusyuz tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, maka damaikanlah. Sehingga Sayyidah Saudah tenang, dan itu dilakukan Nabi menghormati perempuan. Barang Arab biasa kalau sudah tua, sudah diceraikan semuanya saja. Yang ketiga adalah kekuatan bahasa, ya. Menarik ini dari Aisyah menyampaikan perkawinan kepada para perempuan. Perkawinan itu adalah menyerahkan, ya, kamu itu menyerahkan dirimu kepada seseorang, maka harus perhatikanlah bagaimana kamu, kepada siapa kamu menyerahkan kehormatanmu. Kata Aisyah juga, alat pintal di tangan seorang perempuan lebih baik daripada tonggak, ya, tombak di tangan seorang mujahid. Nah, ini kata-kata Aisyah yang ahli dalam bahasa. Yang terakhir adalah ijtihad Aisyah radhiyallahu anha, ayat berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat yang puasa, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bacaan Aisyah dia tafsirkan yutiqunahu itu yutawwiqunahu, bimakna yukaffilunahu.
yaitu mereka yang merasa terbebani, merasa berat. Siapa itu? Lansia. Kalau berat boleh. Ibnu Abbas menambahkan bukan hanya lansia, tapi siapa? Perempuan yang sedang hamil, perempuan yang sedang berikan ASI, kalau nggak kuat puasa diberi rukhsah, cukup membayar fidyah. Karena ayat itu mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah berapa? Nabi menyampaikan 1 mud. 1 mud itu dihitung cukup 6 on ya, 0,6 kilogram. Nah, yang Aisyah binti Sati analisis bahasa ada 2 ayat saya sampaikan. Yang pertama surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ menggunakan lafal nun. Nah, huruf nun ya itu mempunyai makna jamak ya, sighotnya sighot yang jamak. Maksudnya apa? Ini yang istimewa analisisnya. Berarti apa? Oh, itu menandakan bahwa sholat itu, ibadah itu jangan sendirian, tapi ibadah dengan sholat. Kalau sholat jamaah, berdakwah itu juga dengan berorganisasi, termasuk sholat jamaah bagi perempuan. Jadi perempuan bukan berarti sholat yang paling mulia, paling bagus di rumah, bahkan di kamar yang sempit, kamar yang belakang gelap, bukan. Tapi boleh perempuan itu juga diberi kesempatan sholat jamaah. Bahkan ini saya tadi ketemu ibu dari Boyolali ikut iktikaf ya, Ibu Aisyah dari Boyolali ikut iktikaf di sini. Kecuali memang dia mengharuskan dia berada di rumah, punya anak kecil, bayi misalnya ya. Karena Nabi sendiri melarang, jangan kau larang perempuan yang pergi sholat. Yang kedua di surat Al-Baqarah 223, nisaun harthukum ya, bahwa perempuan itu adalah ladang gitu. Penggunaan harthun, kenapa tidak ardun kata Aisyah ya? Tanah, ternyata tanah ada yang tandus, tapi kalau har itu adalah tanah yang subur, yang harus diolah, diproses itu ya, sehingga membandingkan antara tanah yang subur, antara bagaimana petani mengolah sawah dan bagaimana suami dan istri menyiapkan anak itu menjadi generasi-generasi yang solih, generasi pembawa peradaban yang maju. Terakhir sekali Aisyah binti Syati menafsirkan surat Al-Alaq ya, itu ada peran perempuan, yaitu siapa? Sayyidah Khadijah. Dia orang yang pertama beriman. Pertama beriman siapa? Seorang perempuan, Sayyidah Khadijah, istri beliau. Ketika Nabi habis menerima wahyu Iqra, kata Nabi, ma ana biqari, saya nggak bisa membaca. Iqra ma ana biqari. Sampai ketiga kemudian mengikuti dan cerdas, fatonah, luar biasa Nabi, semua yang diwahyukan itu hafal. Nah, disinilah peran Khadijah, seorang perempuan yang kemudian mendorong, menguatkan Nabi yang menerima wahyu merasa cemas dan khawatir. Beliau kemudian menggembirakannya ya, mendorongnya, menghiburnya. Wahai kakanda, jangan cemas, bergembiralah. Karena apa? Allah tidak akan membiarkanmu. Selama ini masyarakat tahu bahwa kamu adalah kakanda adalah orang yang terbaik. Selama ini selalu membangun silaturahim, mengentaskan, menolong orang yang sengsara, ikramud dhaif, semuanya itu sudah disaksikan sehingga kakanda mendapat julukan Al-Amin. Demikian yang dapat kami haturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.